Halo, selamat malam rekan-rekan. Selamat datang ya di live This is Daryl Channel dan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Oke, terdengar ya. Selamat malam lagi ya semuanya, dan hari ini seperti biasa kita akan live thread ya, tetapi 20 menit pertama saya akan gunakan untuk pertanyaan ya. Jadi yang buat yang mau nanya silahkan, terutama tentang dua materi yang saya sudah bahas sebelumnya, yaitu tentang SND dan juga Force Index ya. Kalau misalnya kalian teman-teman belum nonton, coba cek dulu videonya tentang SND dan juga Force Index. Silakan kalau yang mau tanya ya tentang Force Index dan juga SND. Saya juga mau sekalian jawabin pertanyaan yang dari Instagram kemarin yang nggak kejawab ya, karena di Instagram kemarin saya bikin Q&A banyak banget, nggak sempat saya jawabin semua, jadi saya jawabnya di sini aja. Dan juga saya mau ngingetin ya buat kalian yang merasa mendapat informasi atau menerima, atau ada teman kalian gitu ya yang menerima undangan atau invitation dari orang yang mengatasnamakan Daryl Yahya Okta FX dan suruh transfer duit, itu harap hati-hati karena itu scammer ya, penipuan. Oke. Saya tidak pernah apa ya, meminta dana ya, apalagi suruh transfer duit untuk belajar atau investasi seperti itu ya. Jadi saya nggak menerima investasi titipan dana dan juga saya tidak membuka signal. Oke. Jadi apapun alasannya itu, kalau misalnya suruh bayar untuk signal dan juga titip invest, itu udah pasti scammer. Oke. Pengenalan trading untuk newbie. Pertama bisa ini dulu ya, bisa download dulu nih MetaTrader 4 ya. Kalau misalnya Anda mau trading forex, download MetaTrader 4. Kemudian coba demo account-nya dulu ya. Jadi demo account-nya itu fungsinya buat nyoba semua fitur yang ada di MetaTrader 4 gitu ya. Sambil lihat-lihat video saya juga, saya sudah banyak bahas tentang MetaTrader 4 gitu ya. Dan kemudian kalian baru belajar teknik ya. Baru belajar teknik. Oke. Kalau mau entry bagusnya di time frame H1 atau M1. Untuk entry biasanya saya pakainya di M30, oke, di M30. Jangan di M1 ya. Kalau M1 dan M5 ini terlalu kecil time frame-nya, oke. Jadi itu banyak noise. Bang, kemarin saya tanya cluster Fibonacci, hasilnya mantep 2 kali kena TP. Wah, bagus, mantep banget Bro Yuda. Thank you. Pak, apakah Bapak pakai analisis waktu dalam proses trading Bapak sekarang? Enggak ya Pak ya, saya nggak pakai analisa waktu ya, karena kalau di forex saya nggak pakai seperti timing seperti itu, saya nggak pakai. Saya cuman pure dari price action aja sih. Tapi kadang kalau di saham itu saya pakai sih untuk menghitung candle ya, mencari timing waktunya menggunakan time geometric. Bang Daryl boleh cek USD Jepang Yen nggak, kira-kira uptrend atau downtrend? Oke, nanti saya cek ya. Jadi 7.20 nanti kita langsung masuk ke market. Oke, untuk sekarang saya akan jawabin pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari Instagram, gimana caranya bangkit dari kegagalan atau margin call? Yang harus dilakukan pertama adalah kita jangan trading dulu gitu ya. Kalau misalnya abis kena margin call, jangan langsung
masukin duit lagi deposito terus trading lagi, jangan ya. Kita diam dulu ya, kita lihat-lihat lagi apa yang sudah kita pelajari ya, terus sistem kita backtest lagi, terus mulainya itu dari demo dulu ya. Dari demo dulu buat apa? Supaya mental kita tuh dapat lagi gitu ya. Nah, setelah itu, setelah demonya sudah stabil, masuk ke real account, abis itu mulainya dari lot kecil lagi gitu ya, biar biar emosinya tuh balik lagi, psikologinya balik lagi gitu ya. Itu pakai exponential moving average apa aja di chart ya. Jadi saya pakai 3 ya EMA di sini. Yang pertama itu saya pakai EMA atau exponential moving average yang 21. Yang kedua ini yang biru ini saya pakainya exponential moving average 34, dan yang terakhir ini exponential moving average 89 atau 90 ya, itu sama aja. Oke. Bang, kenapa sering kena SL padahal udah pakai EMA dalam chart patternnya? Entry-nya yang mesti bener ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai bantuan dari exponential moving average nih ya, entry-nya itu mesti bener. Ya benernya itu maksudnya gimana? Tunggu jadi swing ya. Jadi swingnya itu harus terbentuk dulu. Jangan sampai kita entry itu pada saat dia udah kena moving average terus langsung entry tanpa ada konfirmasi yang kedua gitu ya. Jadi harus tunggu dulu gitu, entry-nya itu harus benar. Bang, coba materi psikologi trading dong. Sebenarnya saya udah buat ya di YouTube tentang psikologi trading ya. Coba dilihat dulu. Kalau misalnya belum lengkap atau kurang gitu, nanti saya buat lagi yang versi lebih lanjut. Bang, saya mau tanya, bisakah kita profit trading hanya dengan belajar YouTube, internet, dan buku? Sebenarnya bisa ya, cuman kalau menurut saya pribadi lebih baik cari mentor yang benar-benar tuh bisa nge-guide dengan benar gitu. Kalau misalnya cuman dari YouTube segala macam, itu takutnya bingung gitu ya. Takutnya bingungnya itu kalau misalnya belajar tentang moving average, nanti tangkepannya tentang moving average itu bisa berbeda kalau misalnya kita belajar secara otodidak dengan belajar dengan mentor gitu. Bikin konten trading kripto dong bang. Oke, nanti saya coba ya kripto. Tapi kalau untuk kripto saya cuma tahu tentang Bitcoin sama Ethereum ya. Sisanya saya nggak terlalu perhatiin. Bedain harga primary trend dan secondary trend itu bagaimana? Kalau misalnya primary trend itu ya, itu biasanya pergerakan harganya tuh sangat impulsif ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, yang pergerakan harganya itu lebih panjang ya, dan jalannya itu lebih impulsif, itu biasanya primary trend. Dan kalau misalnya secondary trend atau cangkulnya itu biasanya yang kecil-kecil ini loh, yang koreksinya itu. Seperti itu ya. Ciri-ciri market mau konsolidasi. Ciri-ciri market konsolidasi itu biasanya koreksinya ini ya. Koreksinya itu panjang-panjang, biasanya sepanjang bisa hampir satu badannya dia gitu. Jadi kepala cangkulnya itu bisa sampai satu badannya dia, oke? Contohnya di sini ya. Ini kalau saya kasih lihat, nah ini pada saat dia turun ya, dia kan turun ini kan koreksinya masih kecil-kecil ya, masih trending gitu. Tapi pada saat di bawah sini ya, dia ini sudah mulai panjang-panjang nih, ya dia punya retracementnya atau koreksinya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa dia ini trennya itu sudah mulai melemah. Oke, kemarin di Instagram juga saya sudah jelasin ya, ciri-ciri market melemah itu seperti apa. Saya ulang ya, pertama itu ciri-ciri tren itu sudah mulai lemah. Pertama, koreksinya itu ya, atau secondary reactionnya itu pasti lebih panjang daripada biasanya. Yang kedua itu candlenya itu mulai nggak impulsif ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini,
Ini kan sebenarnya kalau di bagian sini ya, kalau di bagian sini nih ya, ini kan kita lihat ya, pas pada saat bearish kan candle impulsif sekali ya. Tetapi pada saat dia mau berbalik arah, ini candle impulsifnya udah mulai nggak ada gitu, udah mulai hilang atau bahkan dia bullishnya yang sekarang jadi impulsif. Nah kemudian ya yang ketiga itu adalah muncul banyak candle rejection ya. Jadi candle-candle rejection ini banyak muncul sehingga ini bisa menjadi tanda juga bahwa ada perlawanan dari arah bullishnya gitu pada saat dia turun. Bagaimana cara baca Fibo secara garis besar ya? Saya ulang ya. Jadi Fibonacci itu sebenarnya alat ukur, oke? Jadi saya kasih contoh seperti ini ya. Saya tarik dari atas sampai swing bawahnya, oke? Jadi pada saat kita tarik Fibo seperti ini akan muncul yang namanya rasio-rasio, area rasio gitu ya. Dimulai dari 38,2, 50, 618 ya, terus 786 dan seterusnya. Nah, cara baca Fibo itu adalah kita intinya kalau Fibo itu kan ada dua, ada internal retracement, ada external retracement. Kalau internal retracement itu kita mau cari dia itu koreksinya sampai mana berhentinya. Biasanya itu di 618, oke? Jadi kalau dalam kasus ini ya, pada saat dia turun, dia mau koreksi ke atas ini berhentinya di mana? Di 618 biasanya. Nah, ini 618 kan? Nah, pada saat di 618 tuh dia berhenti dan kemudian dia mantul lagi ke bawah gitu. Nah, sedangkan kalau external retracement itu digunain untuk cari badannya justru ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah rasio-rasionya aja. Kalau misalnya internal retracement, kita perhatikan rasionya itu hanya 38, 50 dan 618. Ini 3 rasio yang paling penting menurut saya, oke? Jadi kalau misalnya di luar itu seperti 78,6 dan 80,6 itu hanya ekstensi aja tambahan, oke? Bang boleh bikin topik tentang Elliott Wave? Eh saya bukannya nggak mau bikin tentang Elliott Wave ya, cuman Elliott Wave itu terlalu subjektif, oke? Jadi cara saya menghitung wave-nya sama kalian nanti itu bisa berbeda, jadi itu berbahaya. Kalau misalnya kalian belum paham tentang price action bener-bener, nanti kalau belajar Elliott Wave pasti makin bingung ya. Karena pola-pola Elliott Wave itu sangat banyak ya. Dari motifnya aja itu patternnya udah ada 3. Kemudian kalau dari correctionnya itu patternnya udah ada 7 sendiri. Dan itu macem-macem ya, ada yang simple, ada yang kompleks. Itu banyak bingungnya nanti kalau misalnya nggak ngerti price action itu malah makin bingung. Ronald Reagan Channel, ya bang, udah disebut ya bang ya. Apa maksud leverage 1/1, 1/10 dan 1/100? Leverage itu maksudnya adalah rasio hutang kita ya. Jadi semakin besar leverage-nya, berarti ibaratnya ngutang kita tuh semakin besar. Bagusan yang mana, leverage kecil atau leverage besar? Itu ada plus minusnya ya. Kalau leverage besar itu plusnya itu kalian bisa lebih leluasa untuk buka posisi ya. Jadi dengan modal kecil kalian bisa buka posisi lot lebih besar. Tetapi itu juga bisa menjadi berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya modal kita kecil ya, equity kita kecil terus lotnya besar, itu udah otomatis gampang banget kena margin call ya. Jadi kalau saya prefernya itu lotnya, leverage-nya itu yang standar aja. Standarnya itu berapa? 1/50 sampai 1/200 itu masih oke. Kalau misalnya lebih dari 1/200 itu sudah agak berbahaya, oke? Apalagi 1/1000 itu berbahaya sekali. Baca umur tren bisa pakai force index nggak bang? Caranya gimana? Force index itu untuk menentukan kekuatan tren, oke? Jadi kalau misalnya berapa lama tren itu bakal jalan nggak bisa kelihatan. Tapi kalau kekuatan tren tuh bisa ya. Jadi kalau misalnya dia itu bergeraknya turun ya, trennya turun nih, harganya turun ya. Tetapi force indexnya tuh di sini aja. Maksudnya dia nggak apa, masih bergerak tuh di area nolnya ini loh. Nah itu berarti trennya itu lemah ya, nggak terlalu kencang gitu. Kalau misalnya dia
trending ya seperti ini ya, dan dia pada saat dia trending seperti ini terus force indexnya tuh konstan bergeraknya tuh di bawahnya si garis 0 karena ini bearish, jadi dia geraknya harus di bawah 0. Nah selama dia bergeraknya di bawah 0 ini maka trennya ini masih dibilang valid, oke? Sampai akhirnya dia itu ngebreak trend line-nya dan force indexnya berubah jadi geraknya tuh di atasnya si 0. Itu berarti trennya sudah berubah. Kalau pakai strategi MA aja boleh nggak tanpa strategi multi time frame? Kalau saya saranin sih lebih baik pakai multi time frame ya, karena minimal tuh harus ada 2 time frame sih kalau misalnya kita mau trading. Karena kalau misalnya kita cuma pakai 1 time frame, takutnya nanti view kita tentang market tuh terlimitasi gitu ya ke 1 time frame ini. Sedangkan kalau untuk trading, terutama kalau intraday itu ya kita harus lihat dulu nih gambaran gedenya tuh seperti apa. Kasih tahu sistem trading lu dong bang nanti ya. Jadi di abis ini pas kita cari market saya kasih tahu sekalian ya. Oke, sekarang kita mulai cari market aja ya. Jadi kita bahas market. Sekarang saya coba bahas USD Jepang Yen dulu ya. Tadi ada yang minta juga. Kita lihat ya USD Jepang Yen. Saya biasanya ini strategi saya ya. Jadi kalau saya biasanya itu pada saat mau trading, saya selalu mulai dari H4 dulu nih ya. Saya selalu mulai dari H4. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat pergerakan secara garis besarnya itu bagaimana. Kemudian pada saat saya di H4 ini yang saya lakukan adalah saya tandain yang namanya key levelnya atau key support dan resistannya seperti apa ya. Jadi kalau dalam hal ini saya tandain di sini, oke. Di daerah sini, kemudian di bawah, nah, kemudian di atas sini. Ya, ini yang menjadi key level ya. Dan kemudian baru saya turun ke M30 nih. Ya, di M30 saya lihat lagi yang lebih detail ya dari H4-nya, karena H4-nya ini kan cuman gambaran garis besar doang. Sedangkan kalau kita mau entry kita cari di M30. Nah, ini kalau misalnya dari H4-nya ya kita lihat dia di sini ya. Ini kan masih di dalam range kan, range besar. Nah, ini sekarang berada di level supportnya gitu ya. Tetapi yang bisa diperhatikan di sini adalah price actionnya ya. Jadi price actionnya itu kita lihat dia ini di area sini ya, saya gambarin. Nah, di area sini teman-teman ya. Dia ini sempat ngebreak ya high di sini, yaitu dia bikin high di sini. Oke, dan kemudian sekarang dia turun ya dan terkonsolidasi lagi di area biru ini, kemudian dia berhasil turun lagi. Dan pas turunnya lagi dia bahkan sampai ngejar ke sini. Oke, ke area support yang garis merah ini. Dan dia sekarang lagi bereaksi di sini, oke. Dan ini bisa apa ya? Bisa diartikan market ini masih ranging. Jadi kalau misalnya ke depannya bentuknya seperti apa, prediksi saya itu adalah dia ini masih bergerak di dalam range yang ini nih. Oke, yang dari sini kemudian dia akan turun lagi mungkin. Ya intinya dia masih bergerak konsolidasi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau entry di USD Jepang Yen ya, kita lebih baik menggunakan cara yang ranging, oke. Jadi kita buy-nya di support, kemudian kita sell-nya itu di resistance ya. Nah, untuk mendukung itu semua kita turun ke M30 nih. Ya, kita lihat dulu di M30 ada nggak pola-pola yang mendukung. Oke. Nah, jadi gini, kalau misalnya mau aman ya, kita turun ke M30 atau ke M15 ya untuk lebih cepatnya. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada nggak pola-pola yang mendukung untuk kita buy. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat di sini, ini kan belum ada ya. Karena apa? Karena kan dia moving average-nya juga masih ke bawah gitu kan. Belum menunjukkan tanda-tanda nih moving average juga mau selesai atau enggak, itu juga belum ada gitu. Jadi dia masih terus ke bawah. Nah, kalau misalnya seperti ini,
di MH4-nya kita harusnya kita maunya buy nih, tetapi di M30-nya itu belum ada sign untuk buy. Ya udah, kita jangan dipaksain dulu gitu ya. Jangan dipaksain untuk langsung masuk. Terus nanti ya tinggal pasrah aja gitu ya. Jangan. Kalau misalnya saya lebih prefer nunggu dulu nih di sini nih sampai muncul indikasi bahwa oh oke deh, ini tuh udah ada sign nih buat kita buy. Seperti itu ya. Misalnya di bawah sini muncul double bottom ya, atau nanti moving average-nya sudah mulai di break sama harganya dan dia mulai transisi gitu kan. Tapi selama itu belum terjadi, kita jangan maksa gitu ya. Berikutnya saya coba bahas tentang Aussie ya. Jadi kalau USD Jepang yang tadi ya, intinya kita tunggu dulu ya. Ini tunggu dulu sampai dia ngeform satu pattern yang mendukung kita untuk buy. Seperti itu, oke? Oke, untuk Aussie ya. Untuk Aussie dia secara tren ya di H4, oke. Seperti biasa kita ke H4 dulu ya, dan di H4 ini kita tandain dulu level-level yang penting ya di sini. Jadi kalau misalnya untuk Aussie itu di H4 ini dia masih cenderungnya untuk bullish ya, karena kalau misalnya kita lihat dari trend line-nya aja ya, dari moving average-nya juga dia masih terus ke atas, oke. Dan ini juga masih tendensinya masih ke atas, sehingga kalau misalnya kita mau cari posisi di Aussie nih, kita better carinya untuk buy, oke. Nah ini contoh yang bagus ya. Jadi kalau misalnya Aussie ini ya, ini kita lihat ya. Kalau buat kemarin yang belajar, yang sudah nonton video saya tentang supply and demand ya, ini kan jadi area demandnya ya di bawah sini, oke. Di bawah sini jadi area demand. Kenapa area ini ya? Karena di sini banyak harga yang berkumpul ya di area sini nih. Jadi ini saya tarik aja ke kanan. Jadi ini menjadi area demandnya dia, oke. Dan di sini ya, kalau misalnya kita lihat ya, di sini juga kalau misalnya kita lihat di sini candlenya, di sini ada rejection, oke. Dan di sini sempat ada fake out dan dia balik lagi, dan sekarang dia mau ke arah atau meretest dia punya area demandnya lagi gitu, yang rejection di sini. Jadi kalau misalnya kita mau tandain support levelnya, yaitu di sini ya, di 0.69. Ini akan menjadi entry kita nih sebenarnya nih, karena kalau misalnya dia di sini banyak candle rejectionnya ya, ditandain dengan yang sudah mulai muncul sekarang ini, nanti ini bisa jadi entry yang bagus, oke? Karena risk kita tuh kecil, karena kita akan cut loss tuh di bawahnya ini aja nih, di level sini. Di sini ya, kita akan cut loss di 0,691. Oke, tapi ini kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin di M15 nya saya akan tunggu sampai dia kena area ini 0,69349, baru kita coba cari entry-nya, oke? Euro, oke, saya coba cek euro ya. Saya ngomong gold dulu deh. Saya bahas gold dulu ya, XAU. Kalau XAU ini ya, ini XAU atau gold ini tendensinya masih naik terus teman-teman ya, sampai ke, karena apa? Karena level psikologi dia tuh di 1800 sebenarnya teman-teman, dan 1800 itu sudah di break, oke? Sudah di break dan sempat di retest juga nih ya, kalau saya tandain 1800-nya di sini. Nah, ini kan kalau misalnya kita kecilin ya teman-teman ya, seperti ini. Ini level psikologi dia tuh di sini 1800, dan dia sudah di break pertama dan sempat mau di retest di sini. Dan pada saat retest di sini dia di reject lagi ke atas, dan ini menyebabkan bahwa ternyata si gold ini masih mau naik ya. Naiknya bisa sampai berapa? Ini kita tinggal tarik aja nih dari sini ke sini ya. Kemudian kita cari 127 dan 161-nya. Ini yang paling dekatnya tuh di sini teman-teman, di 1827-an, oke.
dan di 1272-nya itu adalah 1820. Itu untuk XAU atau gold. Kemudian Euro USD ya. Sebentar saya coba balik lagi ke Aussie tadi. Saya mau pasang alert dulu ya di sini. Oke, saya udah pasang alert. Sekarang kita ke Euro USD ya. Di sini saya coba tambahin satu indikator. Oke. Ya, untuk Euro USD ya teman-teman ya. Untuk Euro USD itu kita lihat ya, di sini dia mulai build up, ada build up ya. Tetapi ya retracementnya dilihat nih. Pada saat dia build up ke atas, retracementnya itu panjang-panjang ya. Ini tandanya marketnya itu kemungkinan besar untuk bullishnya itu udah agak nggak kuat, oke? Jadi kalau misalnya kita mau untuk Euro USD ya di sini itu kita lihat ya, di sini kan ke atas dan di stokastiknya juga dia ada divergence gitu kan ya. Jadi di sini kalau betternya kalau menurut saya kita tunggu dia sampai retrace di 618-nya sini. Oke, ini untuk entry-nya untuk kita untuk lebih ke sell di sini ya. Saya tandain dulu di 618 ya. Ya, kurang lebih di sini ya. Di sini juga saya alert. Oke. Jadi kalau misalnya dia sudah kena harga sini kita bisa action. GBP ya, sekarang saya coba GBP. Oke, untuk GBP ya ini juga masih bergerak dalam fase yang konsolidasi teman-teman ya di sini. Ini kita lihat, kalau kita lihat ya di sini kita gambarin tren ya. Ini channel bearishnya dia dan sekarang dia sudah break ke atas. Tetapi teman-teman ya perlu diperhatikan ya, ini dia sedang berada di resistance-nya ya, dan di sini dia sudah bikin doji. Dan ini kalau misalnya hari ini close di bawah, berarti kemungkinan besar besok itu dia akan terus turun teman-teman ya, untuk seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga cek divergence-nya ada apa enggak, ternyata nggak ada divergence di sini. Kalau di GBP USD ini juga saya lebih prefernya untuk sell teman-teman ya kalau keadaannya seperti ini. Kenapa? Karena yang terakhir ya, ini dia berada di supply areanya di sini teman-teman ya. Terus kalau misalnya kalian kemarin belajar tentang liquidity pool ya teman-teman ya, ini kita sekarang berada di area liquidity poolnya dia teman-teman ya, yaitu patokannya dari mana? Dari yang candle ini ya. Ini candle ini liquidity poolnya dia nih. Oke. Jadi ya bisa dilihat ya pada saat harganya itu kena sini dia ke retrace dan sempat di retest lagi nih, mau dicoba lagi tapi gagal ya, kembali di retest ke bawah. Nah, sekarang kan yang jadi masalah ini dia ini masih bikin higher high terus kan. Nah, ini masih sebenarnya belum kondisinya tuh belum terlalu oke untuk di sell. Tetapi kita bisa lihat di time frame lebih kecilnya teman-teman ya. Kalau mau sell ya kita tunggu ya. Dan karena gini loh, ini kita tinggal lihat aja di sebelah sininya. Dia ini sudah bikin lower low teman-teman ya. Di sini kan low-nya, kemudian di low berikutnya di sini, oke. Dia bikin lower low ya, dan di sini juga higher low. Oleh karena itu ini sebenarnya tinggal tunggu satu lagi bikin lower low lagi, dia udah transisi nih teman-teman. Dan ini kita bisa mulai entry untuk GBP USD, oke.
Oke, gold tadi udah saya bahas ya tentang gold tadi, view-nya saya masih naik ya, cuman naik kita buy areanya di mana? Ini saya tandain ya buy area yang bagus. Sini ya. Di area sini. Oke. Berikutnya saya coba NZD ya. Saya lihat New Zealand Jepang. USD Kanada, oke. Nah, untuk USD Kanada ya, ini kita lihat dia range-nya dia dari sini sampai atas, teman-teman ya, sampai sini. Oke, ini range-nya dia, oke. Dan kita bisa gambar pivotnya juga nih di tengah, seperti ini ya. Dan ini ya, ini menarik US Kanada. Kita lihat ya, satu candle-nya dia. Ini ada candle yang sangat bullish sekali ya, candle Marubozu yang sangat bullish sekali. Dia menandakan bahwa walaupun dia ditekan nih satu candle bearish, dia di reject balik teman-teman ya, reject balik dengan satu candle Marubozu yang bullish. Berarti ini tekanan buy-nya juga sangat besar. Jadi kalau saya di sini saya prefernya nih untuk nge-buy ya kalau USD Kanada. Karena pada saat dia candle bullish ada candle bullish ini, dia break atas, dia mau retest bawah, ini banyak rejection di area sini. Oke. Ini banyak rejection ya di sini. Jadi ini bisa jadi structure-nya dia nih yang baru nih. Kalau kita turunin ke M30 ini jadi structure-nya dia nih. Nah, di sini. Oke. Moving average ke atas dan geraknya bagus. Dan ini cocok untuk buy sebenarnya. Saya lihat dulu stop loss-nya sekitar 40 pips nih teman-teman ya. Saya lihat dulu di Fibo-nya ya, ini berapa? 61-nya berapa nih kalau misalnya ke 61? Sekitar 50 pips. Oke, saya akan coba ya untuk entry di sini ya, USD Kanada. Karena menurut saya ini masih bagus USD Kanada ya. Saya entry di sini nggak usah besar-besar. Saya coba setengah lot. Kita buy ya USD Kanada setengah lot. Stop loss-nya di bawah ini ya. Nah, di sini. Kenapa saya mau buy di sini ya? Tadi saya udah bilang ya, reason saya buy itu simple. Dia bergerak range ya di atas ini. Ini TP-nya bisa di sini di atas ini ya, di dekat atas. Jadi saya ini main pivot aja sih. Jadi pada saat dia kan di bawah sini pas sampai ke area supportnya di bawah sini, dia dipantulin sama satu candle Marubozu yang gede banget nih, yang kencang. Kemudian dia break pivotnya lagi. Pada saat dia break pivot, dia mau retrace ke bawah, di pivotnya dia di reject ya. Nah, ini saya berasumsi bahwa ini berarti di sini ada yang masih kuat nih. Secara harga dia ada yang nahan, ada yang kuat gitu kan. Jadi saya berasumsi dia ini akan jalan terus ke atas dan dia akan nyentuh lagi nih di level atasnya sini, resistance-nya. Seperti itu aja sih, alasannya simple. Kenapa trabarnya selalu Jumat malam? Pertama, waktu saya untuk trade barang itu cuma di hari Jumat ya. Kenapa nggak Senin? Saya nggak pernah trading hari Senin ya. Jadi hari Senin tuh saya menghindari trading. Kenapa? Alasannya, apalagi forex ya. Kalau di saham sih masih trading. Cuman kalau di forex saya nggak trading hari Senin. Karena kalau di forex itu hari Senin kita itu di US masih Minggu ya. Jadi marketnya masih belum enak gitu.
GBP NZD. Oke. Kita lihat di sini ada kesempatan lagi atau enggak. Nah, ini ya, GBP NZD ini yang saya bilang ciri-ciri tren yang sudah melemah, oke. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita kecilin ya, saya sekalian kasih tahu ya. Ini teman-teman lihat ya. Pertama ini retrace-nya. Ini kan badannya seperti ini, teman-teman ya. Kemudian dia retrace-nya segini gitu kan ya. Cuma setengah badan. Terus dia turun lagi teman-teman sini ya. Ini kalau misalnya kalian mau hitung yang minornya kecil sekalian ya, kecil retrace-nya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini masih retrace-nya masih kecil-kecil teman-teman ya. Jadi ini badannya, ini kepalanya. Nah, kecil kan ya. Jadi badan berbanding kepala itu masih kecil. Tetapi pada saat dia masuk ke area sini teman-teman ya. Ini udah mulai, nah badannya udah mulai panjang-panjang nih. Kepalanya udah mulai panjang-panjang. Jadi badannya segini, kepalanya mulai melebihi setengah gitu. Dan di sini juga sama ya. Turun sini ya. Dia mulai retrace lagi. Ya ini bahkan turunnya ini nggak bikin lower low gitu ya. Dia bikin swing di sini nggak bikin lower low. Di sini baru bikin lower low lagi. Tetapi dia retrace-nya tuh ke atas panjang. Nah ini kalau misalnya kalian lihat polanya ya, pola dari pergerakan harga ini, swing-swingnya dia. Ini dia udah makin lama tuh makin koreksinya makin panjang ya. Dan ini jadi salah satu ibaratnya tuh petunjuk kalau misalnya tren ini udah nggak beres, udah mulai lemah gitu, nggak sekuat yang biasanya. Nah sekarang yang kita lakukan adalah kita lihat dulu di H1-nya tuh dia bentuk apa sih sebenarnya? Apa ada yang nahan nggak di sini gitu ya? Oke, di D1-nya juga masih biasa aja, aman. Sekarang kita lihat di M30-nya ya. Kita lihat ada apa. Nah, di M30-nya ini dia justru malah bikin mau ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya ekspektasinya adalah dia ini akan turun ke bawah dan dia bikin double bottom. Nah, pada saat dia bikin double bottom ini dan dia menuju ke area di bawah sini ya, yaitu low-nya dia di bawah sini ya. Ini dia kemungkinan akan tertahan dan ini akan menjadi opportunity yang bagus banget kalau misalnya kita entry di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mau entry di sekarang ya, pada saat sekarang juga. Tadi kan view besarnya kan saya ini kan trennya udah mulai melemah dan dia kan mau ke atas. Berarti kan tren besarnya dia mau buy kan. Tetapi kalau detik ini juga mau entry, kita jangan buy. Kita malahan cari sell-nya. Kenapa? Karena dia ini sudah membentuk yang namanya structure di atas ini loh, structure untuk supply area di sini di atas. Dan kalau misalnya kita buy sekarang tuh nggak wise banget. Kenapa? Karena stop loss kita akan jauh ke bawah dan itu besar sekali. Tapi kalau misalnya kita nge-sell di sini ya, itu stop loss kita akan kecil, jauh lebih kecil daripada kita punya stop loss kalau misalnya kita buy seperti itu. Oke? Aussie NZD. Oke, saya coba cek ya Aussie NZD sekarang. Aussie NZD juga tendensinya dia sudah mau bergerak turun ya, karena yang tadi saya bilang lagi ya, ciri-ciri tren melemah itu sudah terjadi di sini ya. Retrace-nya panjang-panjang seperti ini dan akhirnya sekarang dia bikin lower low ya. Dan sekarang dia tunggu lower low lagi, bikin lagi. Kalau saran saya untuk entry ya, kalau kita mau sell di sini, kita tunggu dia retrace dulu aja ya. Jangan sampai kita entry-nya sekarang nih. Kalau entry sekarang nanti dia ketarik dulu ke atas, kita lumayan gitu ketariknya ya. Jadi kita mendingan tunggu dulu. Tunggunya di mana ya? Kalau misalnya kalian mau tetap lebih cepat, entry-nya lebih sensitif ya, kalian keturun ke M30 pakai teknik yang namanya moving average aja. Jadi ketika harga balik ke moving average ini, dia bikin swing high lagi ke bawah, kita bisa entry dengan stop loss di atas moving average. Itu yang udah yang paling aman itu ya untuk Aussie NZD. Tetapi secara view garis besarnya dia tetap turun ya untuk Aussie NZD ini, oke? Dia tetap turun. Sampai mana turunnya? Kita tinggal tarik ke atas 1272. Ini station yang pertama dia, yang keduanya stationnya itu ada di 1618. Ini ya, itu untuk Aussie NZD. Moving average 89 atau 90 sama aja ya. Jadi keduanya itu sama aja kok.
bebas. Um, USD Jepangnya tadi saya udah bahas juga ya awal-awal. USD Jepang Yen sudah saya bahas dan view-nya saya masih tetap sama ya. Belum ada sign untuk kita buy di USD Jepang Yen. Stokastik 533 atau 833? Saya pakai 533. Malam Pak Hans, apa kabar Pak Hans? Luar biasa Pak Hans, thank you Pak. Udah datang Pak. Cara ngatasin candle pattern yang false. Candle pattern itu yang false itu nggak bisa kita predik ya. Jadi kita hanya bisa tunggu gitu loh. Kalau misalnya kita tunggu dan dia akhirnya gagal, kita lihat apakah dia gagalnya itu selesai atau dia expanding ke chart pattern lain ya. Misalnya Penan ya, Penan itu gagal misalnya. Nah, Penan pas gagal itu bisa jadi falling wedge misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mesti lihat perkembangan patternnya dia dari satu pattern ke pattern lain. Jadi pada saat dia patternnya gagal itu bukan berarti selesai gitu, tapi kita lihat dia apakah mau expand ke yang lain atau gimana. GBP Aussie dollar ya. Ini saya lihat apakah sudah masuk transisi bullish. Ini baru tahap pertamanya, Pak ya. Jadi tahap pertamanya yaitu dia ngejebol, dia punya high di belakang sini, di atas. Ya, high di sini di break kan ya, di atas ini ya. Sama satu tarikan ini ya. Dan dia nanti pasti akan retrace nih, ya. Pada saat dia retrace ya, dia ngebreak lagi high yang berikutnya di sini ya. Misalnya di sini jadi swing ya, di break lagi, itu baru transisi ya Pak. Kalau sekarang masih tahap pertama. Jangan lihat yang ini ya Pak ya. Yang ini minor nih Pak. Oke. Kalau yang swing di sini tuh minor, jadi ini jangan dilihat. Ini bukan swing yang derajatnya sama dengan yang di sini gitu. News mempengaruhi harga nggak sih? News itu mempengaruhi harga secara sentimental aja ya. Jadi kalau misalnya mau lihat efek news sebenarnya, kita mesti lihat dulu newsnya itu apa. Kalau misalnya newsnya besar ya, seperti NFP ya, yang bisa 1 bulan, itu dia akan mempengaruhi harga jelas ya, tetapi tidak instan ya. Instan itu yang instan pada saat harga itu atau news itu muncul, itu hanya sentimen ya, hanya apa sih namanya? Ibaratnya kecenderungan orang aja gitu untuk mengambil posisi ya. Tapi kalau misalnya pengaruh beritanya benar-benar tuh akan berjalan selama, makan efeknya itu bisa 1-2 minggu ke depan. Swing untuk tarik Fibo yang bagus tuh seperti apa? Lihat swing yang ngebreak ya. Jadi kalau saya tuh pribadi narik Fibo itu lihat swingnya yang bisa ngebreak structure sebelumnya. Oke. Contohnya ya, saya kasih contoh sebentar. Nah, saya kasih contoh gini ya. Ini kan ada structure di sini ya. Ini saya hanya kasih tahu sekali ya. Ini kan ada structure di sini ya. Structure yang terjadi di sini ya. Structure low. Nah, itu kan ini ada yang ngebreak kan? Ada yang break, itu adalah satu gerakan harga yang ini dari atas ke bawah sini. Nah, berarti saya tarik Fibonya yang ngebreak dia aja nih. Yang break structure itu dari mana? Oh, ternyata dari atas sini sampai bawah nih, sampai bawah sini. Oke. Dan kemudian saya tandain 38 sampai 61 di sini. Ini jadi area sell misalnya seperti itu. Itu cara narik Fibo. Kalau yang lainnya berbeda ya nggak tahu gitu ya. Soalnya
cara narik Fibo itu juga beda-beda setiap orang. Bang Daryl nggak pakai fundamental. Untuk di forex saya nggak pakai fundamental sih, saya full technical. Tetapi kalau di saham saya pakai fundamental. GBP USD. Tadi saya udah bahas ya GBP USD ya. Jadi kalau GBP USD saya mau sell kan tadi kan. Kenapa saya sell? Alasannya dia di daily-nya itu udah di resistance ya. Di sini di level resistance-nya. Kemudian di H4-nya dia juga ada liquidity pool tadi saya bilang kalau yang sudah nonton video saya sebelumnya. Jadi ini jadi area juga liquidity pool itu. Dan ini sekarang di M30-nya juga dia di retrace kan ya. Tuh, dia masuk ke sini kena retrace lagi. Jadi ini sebenarnya untuk sell bisa ini. Oke. Saya akan coba sell lagi di sini ya di GBP USD ya. Di sini saya sell 0,3. Oke. Sampai mana? Sampai bawah sini. Sampai sini. Stop loss saya nggak mau stop loss saya tuh di atas di sini ya. Ini nggak perlu ya. Stop loss kita tuh nggak perlu sampai sini. Kita perlu lihat strukturnya aja. Strukturnya tuh di mana ya? Itu di sini gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah break strukturnya, itu pasti saya mau buang. Saya nggak mau lama-lama di sini gitu. Kenapa? Karena secara tren ini short trennya ini memang dia masih bullish naik kan, dan itu menjadi bahaya. Tapi saya lebih berpegang bahwa dia ini sekarang lagi ada di level resistance-nya di daily-nya gitu. Jadi saya masih lebih prefer untuk sell, dan kita punya risk reward juga lebih bagus pada kalau misalnya kita mau sell gitu ya. Teknik price action apa yang paling sering Bang Daryl pakai untuk open posisi? Saya selalu lihat price actionnya itu di supply and demand ya, supply and demand, kemudian structure, oke. Itu yang saya selalu lihat, yang saya bilang kayak hari ini aja ya, saya lihatnya structurenya seperti apa. Dan kemudian candle pattern ya, candle pattern itu dalam arti bukannya cuman engulfing dan lain-lain seperti itu, tetapi per candle ya. Saya lihat nih satu candle ini tuh ada infonya loh, gitu ya. Jadi kita bisa bikin story dari sini gitu. Kalau misalnya kita lihat di harga kesini, kenapa pada saat ini dia bisa muncul kaki seperti ini? Itu kalian mesti gali gitu ya. Apa sih, kenapa sih dia bisa begini? Dan sifatnya tuh apa? Seperti ini ya. Kalau misalnya candle sekarang ini dia close-nya seperti ini ya. Ini kan kita sudah ada melihat gejala sebenarnya sebelumnya kan. Di sebelumnya ini kan kita sebenarnya udah lihat nih ya. Di bagian sini, ini kan candle juga banyak rejection ya. Jadi pada saat dia retrace ke atas ini dan ini di reject lagi, ini bukannya karena tiba-tiba terjadi seperti itu, tapi sebelumnya memang sudah ada gejalanya ya. Dan ini kemungkinan besar ya dia ini akan ke bawah. Tetapi di sini yang jadi tantangan kita adalah di bawah sini ya. Di bawah sini juga ada kumpulan rejection. Oke, jadi seenggaknya harapan saya adalah pada saat dia turun ke bawah, ini saya maunya satu candle bullish, satu candle bearish yang nembus dia nih. Ini baru bisa confirm dia akan menuju ke TP kita gitu loh. Seperti itu ya cara untuk price action saya. Structure itu apa sih? Structure itu adalah bisa dibilang sih swing ya. Tapi swingnya itu kadang gini loh, ada orang yang pengertian swingnya itu hanya 1-2 candle gitu ya. Tetapi swing itu sebenarnya nggak cuma 1-2 candle, ada yang banyak candle juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya konsolidasi ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini saya bilang structure ya. Karena dia bikin swing low di sini, makanya pada saat dia ke atas dia break, dia punya structure di sini ya. Dan ini jadi area yang kuat sebenarnya di daerah sini. Ini yang saya bilang structure tuh seperti ini ya. Ini juga structure ya. Seperti itu.
Support resistance harmonik itu seperti apa, Bang? Support resistance harmonik itu adalah support resistance yang menggunakan Fibo, oke? Jadi contohnya gimana ya? Sebentar saya kasih dulu. Saya cari contohnya dulu ya. Nah, misalnya seperti ini deh ya. Let's say dia mau bergerak ke atas misalnya ya. Tapi kan pada saat dia bergerak ke atas ini saya nggak tahu nih, ini tuh bakal berhenti di mana kan? Karena di sebelahnya ini, sebelah kirinya ini belum ada informasi apa-apa nih, nggak ada informasi historical yang bisa bikin saya, oh dia di sini ada supportnya sebelah kiri, jadi dia bakal sampai sini. Nggak ada tuh di sini. Nah itulah perannya dari si harmonic support resistance. Caranya gimana? Pakai Fibo ya, tarik eksternalnya, tarik dari atas sampai bawah. Kita tarik ke 127 1618. Jadi di sini kita dapat level di sini nih. Di harga 1.92935. Nah, ini jadi asumsi saya bahwa kalau dia mau gerak ke atas, ini ada resisten di sini nih. Tapi kan resistannya bukan berdasarkan candle sebelumnya, tapi berdasarkan Fibo. Itu yang dinamakan dengan harmonic resistance ya. Ini kalau misalnya kita lihat tarik ke kiri ya. Nah, ini bisa ngepas gitu kan. Ini tadi saya nggak tahu di sini ada resisten juga gitu, tapi dia bisa ngepas di sebelah kiri. Dan kalau kalian tarik lagi ke kiri lagi, ini juga jadi area gitu. Pada saat kena sini dia mantul gitu ya. Di sini juga mantul, dimantul. Jadi angka Fibo ini juga bukan angka yang sembarangan sih. Itu udah bagus gitu loh. Udah memang sudah dihitung secara geometris, dia tuh harga itu akan respect ya. Gitu. Semoga mengerti ya penjelasan tentang harmonik. Kalau mau open posisi, apakah harus menunggu penutupan candle di TF maupun penutupan candle di H1 M15? Sebenarnya nggak usah ya. Jadi itu balik lagi ke kalian ya. Kalian tuh tipe yang spekulasi atau mau yang safe. Kalau mau safe ya tunggulah candle itu close sampai membentuk swing ya misalnya. Itu di time frame yang kalian entry. Jadi misalnya kalian entry-nya di M30 atau M15. Ya di time frame ini aja gitu ya. Nggak usah sampai ke H4 segala gitu kan. Tetapi kalau misalnya saya ya, kayak saya kadang-kadang saya tuh nggak nunggu selama itu. Jadi saya tuh ketika saya yakin lihat polanya sudah bagus, saya bisa-bisa saya nggak nunggu untuk close dulu gitu. Tetapi kalau misalnya kalian mau tradingnya teratur ya, lebih baik nunggu close dan nunggu konfirmasi seperti swing dan lain-lain seperti itu. XAU planning buat Senin. Oke, tadi saya udah bilang juga. XAU ini tendensinya masih up ya. Yang level yang harus diperhatikan adalah 1800 nih. Karena 1800 ini jadi area atau harga psikologisnya dia nih, si XAU. Jadi kalau misalnya dia masih bisa bertahan ya seperti sekarang ini ya, yang sudah terjadi, dia sempat retrace ke bawah, kebalik lagi di bawah 1800 tapi langsung dibalik lagi ke atas. Nah, ini kalau misalnya harganya masih bertahan di sini ya, terutama pada saat dia masih masuk area biru ini, kemudian dia bikin swing lagi ke atas. Ini tendensinya masih akan terus naik teman-teman ya. Jadi naiknya sampai mana ini saya sudah gambarkan ya. Sampai ke level ini. Dan target yang keduanya sampai ke level ini ya, 1820 sampai 1827 adalah dua target terdekat. Dan semoga hari Senin sih bisa ke sana gitu. Oke? Pertanyaan terakhir ya sebelum saya sudahi tentang live trade ini ya. CHF-JPY, oke. CHF-JPY ada kemungkinan besar dia jadi double top. Ada kemungkinan besar dia jadi double top. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia punya build up-nya tuh bagus ya, rapi dia. Ya, build up pas turunnya dia rapi ya. Kemudian pas build up naiknya juga nggak ada yang rapi, masih rapi itu maksudnya pada saat naik ya bullishnya ini yang mendominasi nih. Ya candle bullishnya impulsif, koreksinya kecil-kecil. Dan sekarang dia pada saat retrace juga masih belum ada perlawanan bullishnya sedikit pun, satu candle pun belum. Cuma ada candle kecil di sini dan ini juga bisa jadi pertanda bagus. Target pertamanya sih di necknya dulu aja di sini ya. Untuk CHF-JPY di necknya dulu. Karena
begitu sampai naiknya aja ini udah 140 pips, sudah lumayan sekali gitu ya. USD CHF gimana? USD CHF ini sekarang dia ada chance dia double bottom ya. Di sini kalian perhatiin, ini low pertama, kemudian berikutnya di sini ada low kedua ya, yang mana dia tuh false break dan dia masuk lagi ke dalam area double bottomnya nih di atas. Dan di sini jadi area kuat, area naiknya di sini ya. Jadi kalau misalnya sampai sini dia masih tembus ke atas, kemungkinan double bottomnya jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya akan bikin live thread lagi. Jadi live thread bulan ini saya akan setiap minggu ya. Jadi Jumat ini, Jumat depannya lagi itu akan ada terus. Dan kalau bisa nontonin dulu video saya setiap hari Selasa itu yang saya bahas teknik. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyain di live thread seperti ini. Oke. Satu pertanyaan lagi saya jawab, Bang, biasanya gold kan habis MR akan drop. Apakah kemungkinan gold mulai drop hari Senin? Tidak selalu drop ya pada saat habis MR. Jadi kemungkinan bisa jadi sideways dulu gitu. Nah, sideways ini nanti tinggal dilihat ya tendensinya seperti apa. Yang tadi saya bilang aja sih, kalau misalnya harga goldnya itu dia 1800 nggak kuat, ya itu udah pasti turun. Dan itu MR-nya mungkin akan jadi turun gitu ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir di live thread kali ini. Buat kalian yang belum punya broker, saya ingetin sekali lagi, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah taruh di bawah, oke? Dan thank you sekali lagi. Semoga apa yang kita sharing dan kita bahas bareng ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya mau ngingetin juga kalau misalnya ada yang mengatasnamakan saya untuk transfer duit itu scam ya. Jadi jangan digubris atau bisa disebarkan ke teman-teman lain yang kira-kira bisa kena kasus seperti itu. Oke, thank you sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa di live berikutnya.